Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang para sahabat Antv Lovers yang berbahagia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat untuk menyaksikan sinetron TM-TM-nya. Jumpa kembali bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 14 November 2021. Yang tentunya akan semakin menarik dan semakin seru lagi untuk kita saksikan. Di mana David mengalami pingsan karena telah dipukuli oleh Radit atau Dharma. Karena Radit atau Dharma ini tidak ingin jika David lolos dari insiden kebakaran tersebut yang telah ia rencanakan ini. Karena Dharma ingin satu persatu orang yang disayangi Abimana akan ia habisi. Nah sahabat, bagaimana dengan nasib David ini? Dan bagaimanakah dengan nasib Amanda yang saat itu masih tertinggal di dalam jebakan kobaran api? Tentunya makin membuat kita penasaran. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Namun seperti biasa, sebelum Mimin lanjut ke alur pembahasannya, Mimin akan absen dulu nih. Dari kota mana sajakah para sahabat penggemar TM-TM ini? Silahkan absen di kolom komentarnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Nah sahabat, diceritakan di episode selanjutnya bahwasanya David dan juga Amanda, mereka berdua telah terjebak di dalam kobaran api. Dan David pun berusaha mencari pertolongan dan meninggalkan Amanda sendiri di dalam kobaran api tersebut. Lalu kemudian saat itu David pun pergi keluar untuk mencari pertolongan. Namun di sini Radit mengetahui jika David berhasil meloloskan diri dari insiden kebakaran tersebut. Akhirnya Radit memukuli David hingga mengalami pingsan. Dan bahkan Radit mencoba menghubungi Abimana melalui ponsel David ini. Namun lagi-lagi Radit pun mempunyai akal yang licik. Ia pun menggunakan sapu tangannya untuk memegang ponsel David supaya dirinya tidak dicurigai oleh siapapun. Dan tidak akan ada yang dapat mengetahui jika sidik jari di ponsel David adalah dirinya. Dan terdengar di sini Radit saat itu mengatakan kepada Abimana, "Adikku Abimana Sudirja," ucap Radit atau Dharma ini saat itu kepada Abimana secara terang-terangan bahwa ia mengakui dirinya ini adalah Dharma yang akan segera membalaskan dendamnya. Tentu saja Abimana pun saat itu dengan panik dan emosi. Ia pun menanyakan kepada Dharma ini di mana David dan apa yang sedang ia lakukan terhadap David. Abimana pun mengatakan bahwa jangan macam-macam dan main-main dengan dirinya, karena Abimana akan balik membalaskan semua yang telah ia lakukan. Kinanti pun saat itu terlihat panik karena ia mendengar bahwa Abimana tengah berbicara dengan Dharma, yang tak lain adalah kakak tiri dari Abimana ini, yang akan membalaskan dendamnya kepada keluarga mereka. Bahkan terlihat di episode selanjutnya di mana saat itu Abimana tengah menelpon Dharma ini. Tentunya di sini ada anak buah Dharma yang tengah mengintai Kinanti dan juga Abimana di sini. Dan orang tersebut segera memutuskan rem mobil yang akan ditumpangi Abimana dan juga Kinanti. Terlihat di sini saat itu Abimana dan juga Kinanti yang segera bergegas pulang. Akan tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan mobil Abimana mengalami remblong karena anak buah Dharma telah melakukan ini semua. Akhirnya Abimana pun saat itu berusaha menginjak rem mobilnya. Akan tetapi Abimana sangat kewalahan dan ia pun tidak bisa mengendalikan mobilnya. Kinanti saat itu yang mengetahui bahwa remnya blong. Kinanti pun merasa sangat panik dan berteriak. Lalu kemudian Abimana pun membantingkan setirnya. Beruntung Abimana dan juga Kinanti tidak terjadi apa-apa. Mereka pun pulang dengan selamat. Dan sesampainya di rumah, Abimana pun mengabarkan kepada Omarima bahwasanya saat ini Dharma benar-benar telah datang untuk membalaskan dendamnya secara terang-terangan
terhadap keluarga mereka. Dan Abimana pun saat itu meminta kepada Omarima supaya mereka berhati-hati. Omarima pun saat itu menjadi ketakutan, dan Oma pun mengatakan kepada Anita supaya Anita berhati-hati karena Dharma akan menyakiti semua keluarga Sudirja. Tentu saja Anita pun menjadi sedikit emosi dan mengatakan kepada Omarima, "Apa kesalahan kita? Mengapa Dharma begitu dendam kepada keluarga kita?" ucap Anita saat itu kepada Omarima. Dan apa sebenarnya kesalahan keluarga mereka ini sehingga membuat Dharma begitu membenci keluarga mereka? Oma saat itu hanya bisa terdiam karena Oma mengetahui semua alasan di balik mengapa Dharma begitu dendam kepada keluarganya ini, yaitu tak lain mengenai ibu tirinya. Kemudian di lain kesempatan, Abimana saat itu sepertinya tengah merenungi sesuatu, dan ia pun sepertinya menyesali semua kesalahan ayahnya di masa lalu, karena ulah ayahnya ini dulu hingga Dharma begitu dendam kepada keluarga mereka. Namun yang disayangkan oleh Abimana, bahwasanya Abimana dan juga keluarga tidak mengetahui apa-apa tentang permasalahan Dharma dan juga ibunya, karena semasa hidup ayahnya tidak menceritakan apapun tentang Dharma maupun ibu tirinya. Namun di sini Kinanti mencoba untuk menenangkan Abimana dan berusaha untuk membuat Abimana berpikir dengan jernih. Kinanti pun berkata, "Semua orang pasti punya alasan, dan Mas Abi juga punya alasan mengapa dari dulu melakukan semua itu." Di sini Kinanti selalu mendukung dan mendampingi Abimana apapun keputusan Abimana, dan akan selalu bersama Abimana apapun yang akan terjadi. Dan tentunya di sini David pun akan segera tersadar dari pingsannya dan akan langsung menyelamatkan Amanda dari kobaran api tersebut. Meskipun penyelamatan Amanda saat itu begitu dramatis, akan tetapi Amanda sepertinya dapat diselamatkan. Dan David pun mencoba mengatakan kepada Abimana bahwasanya ia telah mempunyai ide jika ia akan menemui Dharma di suatu tempat. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Dan jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.